channel aku. Aku ucapkan terima kasih buat dukungan kalian yang udah subscribe, like, dan komen di video-video aku ya. Terima kasih. Dan buat yang baru, di channel ini aku membacakan oracle untuk zodiak dan juga channel untuk pesan semesta buat kamu ya. Kali ini aku mau ke card reading untuk apa ya, dari hari ini kamu nonton sampai 7 hari ke depan ya. Aku nggak ada penanda, aku kasih 3 file aja ya. Bentar. 1, 2, silakan kamu pilih. Slippery. Apa kabar semuanya? Baik-baik aja ya. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Oke, 3. 1, 2, 3. Aku ambilin lagi dari, silakan kalian mulai pilih dari sekarang mana yang nyambung ke kalian sambil aku shuffle, mana yang energinya paling nyambung atau memanggil kalian. Ini kartunya kayak nggak sabaran mau lompat-lompat ya. Oke, pas. Oke. Satu lagi biar adil. Udah kelihatan. Oke deh. Satu lagi ya. Ini adalah general reading, bisa cocok buat semua ya. Cuma fun reading aja. Ambil message yang bermanfaat aja atau cocok untuk kondisi kalian. Tinggalkan yang enggak, dan jangan menerimanya sebagai kebenaran mutlak atau sesuatu yang benar-benar akan terjadi. Ini bukan ramalan, hanya membaca potensi energi aja. Oke, 1, 2, 3. Silakan kalian boleh pause dulu kalau mau meditasi dulu. Pilih dengan intuisi ya. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Oke, kita mulai dengan file 1, 2, 3 ini dulu ya. Kamu dapat kartunya apa? Believe in magic. Ntar aku baca dulu ya. Oke, jadi ya ini aku ambil dari Oracle of the Fairies ya. Mungkin konsep fairy itu nggak akrab buat kalian, tapi ambil aja pesannya ya. Di sini adalah percaya pada magic. Magic di sini mungkin nggak harus sesuatu yang sifatnya ajaib ya, tapi sebenarnya open your eyes gitu ya. Bukalah matamu. Di sekeliling kita itu udah ada keajaiban di alam gitu ya. Dan
kamu itu adalah bagian dari alam kan, jadi kamu itu juga suatu keajaiban gitu. Energinya bagus ya, energinya healing banget gitu. Aku kayak ngerasain ada energi healing di sini, atau sesuatu yang mungkin saat ini di kehidupan kamu, atau kamu ada bagian di diri kamu yang perlu di healing. Di sini nih ada envy. I'm the same as everybody but with different challenges. Jadi nggak perlu iri ya, kita itu sama dengan semua orang, cuman tantangan kita dalam kehidupan itu berbeda. Jadi ini mungkin akan mengingatkan kamu pada sisi kamu yang selama ini mungkin kamu nggak sadari gitu. Kartu ini sebenarnya mengingatkan kita ya Pak, kalau ya nggak semua orang itu semua orang pasti punya sisi gelap, sisi dimana ya sisi negatif gitu, kita semua itu punya gitu. Jadi kita nggak perlu denial. Kalau kita menyangkal, sebenarnya malah nggak bisa diperbaiki. Jadi kita terima aja, kita terima dan kita perbaiki gitu. Jadi di sini aku tadi merasakan energi healing. Mungkin ada shadow work di sini buat kamu, yaitu kamu embrace, kamu menerima bahwa oh ya aku iri sama dia karena dia lebih cantik, aku iri sama si A karena dia lebih kaya, aku iri sama si B karena pacarnya lebih ganteng dan seterusnya. Apapun itu perasaan iri di dalam hati kamu, karena ini adalah perasaan ini sifat-sifat manusia yang sangat-sangat manusiawi gitu. Semua orang tuh punya perasaan seperti ini, jadi nggak usah disangkal gitu. Kalau kita menyangkalnya malah kita nggak bisa memperbaiki diri gitu. Kita terima, lalu kita maafkan, atau kita seperti ini ya, kita memeluk diri kita sendiri dan memaafkan kekurangan kita gitu, memaafkan bahwa iya kita punya rasa iri gitu. Dan di sini dikatakan bahwa kita itu semua sama gitu. Dalam kehidupan itu kita semua sama, hanya tantangan kita aja yang berbeda-beda gitu. Jadi kita nggak perlu ngiri sama orang lain, ngenan aja. Kita nggak perlu ngiri dengan bakat orang lain juga gitu. Di sini dikatakan bahwa kamu tuh punya magic gitu. Magic di sini bukan sesuatu yang harus ajaib banget, harus wow seperti magic yang merubah. Sebenarnya bisa seperti itu. Kamu merubah, misalnya contohnya ya sederhana aja. Kamu punya tangan yang magic gitu. Magic kamu adalah kamu bisa membuat sesuatu yang indah dari tangan kamu. Misalnya suatu rumah atau ruangan atau pekerjaan apapun, ketika itu mendapat sentuhan tangan kamu, itu akan menjadi lebih indah, menjadi sukses gitu. Ya, itu juga magic kamu gitu. Ketika kamu berada di ini, ada family issue ya, di dalam keluarga gitu ya, magic kamu tuh apa? Mungkin magic kamu adalah kamu kehadiran, hanya kamu hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah orang-orang yang kamu sayangi aja, kamu itu membawa kebahagiaan bagi mereka gitu. Suasana di rumah menjadi menyenangkan, dan kamu disukai karena mungkin setiap kali kamu ada gitu ya, suasana di tempat itu menjadi sangat happy, sangat kamu bisa hanya dengan hadir aja di situ, hanya dengan berada di suatu ruangan, mungkin kamu membuat suasana di rumah itu menjadi, di ruangan itu tuh menjadi bahagia, menjadi semarak, menjadi akrab. Itu juga magic gitu. Jadi nggak usah berpikir yang rumit-rumit, yang magicnya sederhana aja, itu juga magic. Kamu punya magic gitu. Fokus yang lain adalah di keluarga. Mungkin selama 7 hari ke depan ya, kamu tuh ada family issue, ada hal di keluarga itu yang memang harus kamu
berikan perhatian gitu ya. Dengan gunakan magicmu tadi, kamu mesti memberikan porsi pada kehangatan keluarga di saat-saat ini. Di sini mengingatkan kita untuk memberikan waktu ya, memberi perhatian pada anggota keluarga, misalnya ada yang ulang tahun, ada yang lagi sakit gitu ya. Seperti itu. Jadi ya itu magic kamu apa? Mungkin hanya dengan hadir. Mungkin ada anggota keluarga kamu yang lagi sakit, dan dengan hanya kehadiran kamu, ketemu kamu aja, mereka itu sembuh gitu. Itulah magic kamu. Oke, itu adalah message-nya buat kamu grup 1. Jangan lupa like, subscribe-nya. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Grup 2, kamu dapat apa? Moon energy, pas banget ini. Aku reading ini deket-deket dengan full moon ya, dimana energi bulan itu masih connect-nya masih deket, masih kuat banget gitu. Ini surrender to the natural ebb and flow of life. Jadi kamu diminta untuk lebih surrender itu, memasrahkan diri kamu pada aliran natural, yang aliran kehidupan yang alami dan di alam gitu. Jika kamu merasa bingung ya, oke, ini di sini ceritanya itu ada fairy yang akan membantu kamu untuk memecahkan, untuk menenangkan perasaan kamu kalau saat ini kamu ada perasaan bingung gitu ya. Kalau konsep fairy itu nggak akrab ya, ini anggapannya ini mungkin lebih bisa diterima kalau ini adalah angels ya. Nah, tapi mereka ada nature spirit gitu, spirit yang ada di alam yang bisa membantu kita. Jadi di sini tadi diingatkan bahwa pesannya adalah kalau kamu saat ini lagi bingung, mereka itu akan moon energy ini akan membantu kamu gitu saat ini. Mungkin saat ini kamu lagi dalam masa-masa yang ya mencari jawaban ya. Di sini mencari jawaban, kalau aku sense-nya ini kartu ini keluar lagi. Ini decknya beda loh ya. Tapi dia juga look for fairies, carilah peri. Jadi grup 2 nih, kamu diminta untuk lebih connect dengan nature spirit ya, dengan para ya angels, atau kita sebut angels ya, spirit yang ada di alam yang sebenarnya mereka siap untuk membantu kita gitu. Dan ini ada imagination yang di tengahnya, I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Jadi saat ini mungkin karena ini ada hubungannya dengan confusion dan ada hubungannya dengan aspek kreatif ya. Mungkin kamu yang di grup 2 nih banyak kerja sebagai orang-orang yang di bidang kreatif gitu. Artis, maksudnya artis di sini ada seniman ya. Mungkin penulis, mungkin apapun itu yang membutuhkan kreativitas gitu. Dan kamu mungkin lagi ada semacam mental block gitu ya, yang sebenarnya kamu mungkin ya, beberapa di antara kamu ini general reading yang nggak bisa cocok buat semua dari kamu. Tapi aku menangkap di sini energinya adalah kayaknya grup 2 ini lagi ada mental block gitu, ada mental block yang membuat kamu itu susah untuk itu menghambat kamu untuk mengeluarkan karya kamu atau membuat keputusan gitu. Jadi di sini kamu diminta untuk lebih connect dengan nature spirit, dengan bantuan yang ada di alam, tuh connect dengan alam, dan gunakan imajinasi kamu gitu. Karena imajinasi kamu itu sebenarnya bisa membantu kamu untuk memberikan ide-ide yang kreatif kayak gitu ya. Mulai terbuka dengan bimbingan dari semesta melalui nature spirit gitu.
ya aku ngerasain sendiri ya, aku kerja di bidang desain grafis juga. Kadang-kadang kita ada mental block gitu yang menghalangi kreativitas kita. Padahal kadang-kadang kita dituntut untuk bekerja dengan waktu gitu. Ada deadline yang mesti diselesaikan. Padahal kamu lagi nggak ada ide nih. Kamu lagi nggak ada ide gitu. Jadi kadang-kadang semakin kita itu memakai memeras-meras otak kita untuk mengeluarkan ide, untuk mencari ide, itu semakin kita tuh kelelahan. Semakin kita kelelahan, semakin kayaknya malah mental block itu malah semakin kuat gitu. Jadi kamu mesti relax dulu gitu, dan yakin bahwa di sini tuh kayak ada disediakan bantuan. Pergilah ke alam karena ini ada look for fairies, artinya kamu disuruh mencari peri. Dan peri itu kebanyakan fairy itu adalah nature spirit yang sekali lagi mereka adalah spirit yang memelihara alam gitu. Spirit yang memelihara alam seperti tumbuh-tumbuhan, semak-semak, bunga, pohon, seperti itu. Jadi kamu diminta coba kalau kamu lagi nggak ada ide, misalnya kamu pengen menulis terus nggak ada ide buat bahan tulisan kamu, pergilah ke lingkungan di dekat kamu aja, misalnya ke taman atau ke tempat atau ke hutan kalau memungkinkan, yang aman tentu saja ya. Itu adalah alam yang sebenarnya bisa healing kamu, karena energi di alam itu energi yang disediakan oleh nature spirit ini melalui tumbuhan, melalui air, udara, tanah, itu sebenarnya bisa healing kita gitu. Jadi itu bisa, mungkin kamu bisa nemuin ide di situ. Dan karena biasanya kalau seperti itu kita jadi relax, kondisi relax itu malah memungkinkan untuk mental block itu malah terbuka gitu. Jadi ide-ide yang sebelumnya nggak ngalir, itu kamu bisa dapat inspirasinya. So lebih dekatkan dirimu ke alam, dan ya kamu disediakan bantuan ya, connect dengan nature. Oke, itu message-nya untuk grup 2. Jangan lupa like, subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, grup 3, kamu dapat apa? Ask for help, spend time with friends, dan grow. Di sini dijelasin nih ya, mintalah pertolongan. Tentang tadi aku menyebutkan angels ya, di grup 2 aku menyebut angels dan fairies ya. Jadi perbedaannya di sini ditulis angels are celestial beings. Jadi malaikat itu adalah makhluk celestial yang melindungi semua orang ya, melindungi itu, jadi protect. Dan fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. Jadi para fairy ini malah memberi petunjuk, saat ini kamu itu meminta pertolongan atau bantuan dari para malaikat itu. Jadi kamu lihat ya betapa close related gitu antara fairy dengan malaikat, antara fairy dengan angels. Karena pada dasarnya ya mereka sama-sama beings of light, sama-sama makhluk cahaya, hanyalah tataran mereka atau fungsi aja, tugas mereka itu berbeda. Kalau fairy mereka itu adalah nature spirit yang beings of light atau makhluk cahaya yang ditugaskan untuk memelihara alam, yang mereka ada di hutan, di pohon-pohon, di semak, di bunga, di daun, di air, pokoknya yang alam-alam gitu ya.
Sedangkan angels adalah makhluk celestial. Celestial artinya ya mereka berada di dimensi yang lebih tinggi lagi gitu. Yang lebih tinggi, maksudnya nggak di dimensi kita yang padat gitu ya. Atau ya kamu boleh bilang mereka ada di surga atau apapun itu, tapi di dimensi yang lebih tinggi lagi. Jadi saat ini fairy itu adalah yang paling dekat dengan kita gitu, paling dekat karena dia ada di bumi, bekerjanya di bumi dengan nature yang ada di bumi. Tapi di sini dikatakan bahwa para fairy sekarang itu mengatakan bahwa kamu grup 3 ini sekarang saatnya kamu untuk minta tolong deh, minta bantuan ke para malaikat. Mungkin saat ini kamu lagi ya, di sini ada growth soalnya. I want to expand my consciousness and my awareness. Jadi ada pertumbuhan spiritual. Ini grup 3 lebih sifatnya lebih spiritual dari grup 1 dan 2 gitu ya. Pertumbuhannya adalah pertumbuhan secara spiritual. Kalau yang grup 1 tadi ada shadow work ya. Grup 2 tadi kamu ada diminta untuk menggunakan imajinasimu untuk menghancurkan mental blockmu. Nah, di sini hubungannya adalah dengan spiritual growth, dengan pertumbuhan spiritual kamu. Ini cakra ya, cakra itu cakra mahkota. Artinya adalah saat ini kamu mungkin di grup 3 adalah grup yang banyak spiritual awakening ya, yang lagi kenceng-kencengnya di masa sekarang ini gitu. Jadi kalau kamu saat ini kondisi kamu justru lagi banyak badai, kamu diingatkan gitu, hey, mintalah bantuan para malaikat di sini ya. Ini energinya juga healing banget, hijau gitu, healing, ada proses healing untuk ini spiritual growth, tapi sifatnya yang lebih spiritual. Terus di sini untuk pemeliharaan dirinya ada spend time with friends. Kamu di sini dikasih saran untuk menghabiskan waktu dengan teman-teman kamu gitu ya. Siapa tahu ketika kamu bersama teman-teman kamu, kamu bisa dapat inspirasi di situ. Kamu bisa dapat masukan dari apapun masalah kamu saat ini. Kamu bisa dapat pencerahan, bisa dapat jawaban. Kadang-kadang kita membutuhkan jawaban itu juga dibawa sama orang-orang yang ya baik kita kenal maupun enggak ya, mungkin teman-teman kita gitu. Jadi bantuan dari malaikat di sini bisa berupa message-nya atau pesannya tuh bisa berupa yang disampaikan sama teman kamu gitu. Bisa saling menguatkan, bisa saling menginspirasi, bisa having fun. Intinya di sini adalah grup 3 kalau saat ini kamu lagi ada badai karena pertumbuhan spiritual ya, carilah itu spiritual awakening, tahap-tahapnya apa dan apa yang terjadi gitu. Kalau sekarang itu terjadi ke kamu, di sini adalah message-nya kamu diminta untuk mintalah bantuan dari para malaikat. Tapi malaikat itu biasanya ngasih petunjuknya itu nggak gamblang, nggak akan mereka kasih petunjuk yang benar-benar jelas. Mereka biasanya kasih petunjuk itu berupa sesuatu yang mesti kamu cari kesimpulannya sendiri atau cari jawabannya sendiri berasal dari eksplorasi kamu. Jadi kadang-kadang mereka memberikan message-nya itu bisa lewat buku, bisa lewat apa aja gitu, termasuk mungkin dari teman kamu gitu. Oke, itu message-nya untuk grup 3 ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye.